Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan berkah ilmu kita. Silakan dipimpin dari sana. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya dulu ya. Anissa Dwi Fitriana, Denisa Amriani Kasih, Umi Indonesia, Putri Maya Putri. Jadi ini ada yang bisa masuk? Masuk semua ya. Silakan bukunya dibuka untuk materi kali ini, yakni memasuki keteladanan dari biografi tokoh inspiratif. Di sini saya menampilkan kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup, dan kata lain yang artinya tulis. Dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, peristiwa atau kejadian yang dialami. Jadi biografi umumnya sesuai dengan fakta atau data dan peristiwa kejadian yang dialami seseorang. Bahasa yang digunakan dalam teks biografi harus lugas, jelas dan tidak bertele-tele agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dan bias kepada pembaca. Maksudnya bias, tidak ambigu. Dan ini saya akan menampilkan biografi tentang pahlawan wanita. Ya, ini biografi Raden Ajeng Kartini, biografi dari pahlawan wanita yang berasal dari bumi Jepara. RK Kartini adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedudukan bagi perempuan. Yang terkenal yaitu dengan kata-kata di 9 terbit tak terang. Kalau membaca akan benar-benar itu langsung teringat sama pahlawan, yakni yang bernama Raden Ajeng Kartini. Kalau kita amati sekarang ada banyak perempuan juga yang bisa bekerja di industri apa saja, bahkan banyak yang memegang posisi penting. Nah, ini saya kasih lembar yang berisikan biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Nanti kalian ambil keteladanan dari biografi tersebut ya. Ini saya kasih, silakan buat kelompok.
Sudah semua? Ya? Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Silakan kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan keterangan dari biografi RA Kartini yang sudah diambil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah yang dibahas tadi, kita akan mempresentasikan keterangan dari biografi Ibu R.A. Kartini. Yang pertama, cerdas dan berwawasan luas. Walaupun berada di sekolah setelah umur 12 tahun dan dipingit, Kartini tetap semangat mempelajari hal-hal baru saat di rumah. Lewat kotak bacaan, langganan ayahnya, Les Rommel, ia memperkaya wawasan lewat buku, koran, dan majalah dari dalam maupun luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari keteladanan biografi. Pertama, religius dan menghormati orang tua. Pandangan Kartini sangat berbeda dengan orang tuanya. Pertama, saat ia berusia pernikahan sekolah dan berpikir di rumah hanya untuk menunggu laki-laki datang menikahinya. Lalu saat ia dilarang pergi ke Belanda atau Batavia untuk pendidikan, dan terakhir saat ia dijodohkan oleh orang tuanya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beberapa keterangan dari Ibu R.A. Kartini yang sudah kalian presentasikan. Sebelum kita berdoa, saya akan mengulang sedikit tentang biografi Ibu R.A. Kartini. Meskipun beliau terkendala dalam belajar, beliau dapat menulis atau menciptakan karya buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang yang sangat mendunia. Nah, semoga kalian dapat mencontoh dari keteladanan tersebut, supaya bisa menjadi wanita yang berkarir setinggi langit. Amin. Nah, siapa yang tahu apa itu biografi? Silakan tunjuk. Silakan angkat tangan. Ya. Dan silakan. Biografi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang bermakna hidup dan kata grafein yang artinya tulis. Nah, bagus. Nah, untuk biografi R.A. Kartini sendiri ada yang tahu? Saya Silakan. Raden Ajeng Kartini atau yang dikenal dengan orang R.A. Kartini lahir di Jepara. Lahir pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini putri dari
dan MA Ngasira. Saya ulang lagi, siapa yang tahu karya Ibu Ella Kartini yang mendunia? Judul buku, silakan. Saya. Silakan. Habislah gelap dan terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Oke. Silakan berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pelajaran pada kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.